Dalam video ini, kita akan bahas apa saja mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, termasuk mukjizat menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam yang lahir di Bethlehem, Palestina, cucu dari Imron, keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam hidup sebelum Nabi Muhammad SAW. Beliau menjalankan tugasnya sebagai penghulu para rasul sama seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa merupakan salah satu dari kelima nabi dalam golongan ulul azmi, yaitu mereka yang punya keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulul azmi ini dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui lebih lanjut mukjizat tersebut, mari kita simak videonya sampai habis. Allah berfirman pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 110. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat dan Injil. Ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu pada waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam dianugerahi mukjizat untuk meyakinkan masyarakat umum. Bagi yang sudah yakin, keimanannya makin kuat setelah melihat mukjizatnya. Jadi pada kaum Bani Israel diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah terdahulunya Allah utus Nabi Musa yang merupakan golongan ulul azmi. Nikmat mana lagi yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada kaum Bani Israel? Belum lagi nabi-nabi dan rasul selain dari ulul azmi, sudah ribuan nabi diutus kepada Bani Israel. Tetapi nikmat dibalas kufur. Justru mereka kebanyakan mendustakan para rasul. Bahkan sebagian mereka membunuh para utusan Allah. Di sini Allah mengatakan, dan sungguh kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat, dan Taurat adalah kitab pertama yang Allah turunkan dari langit. Dari 4 kitab yang kita kenal, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, sebelumnya sudah ada suhuf. Suhuf yaitu hanya lembaran-lembaran, dan Taurat ini hanya berlaku sampai Nabi Musa meninggal dunia. Baru kemudian terhenti ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada Nabi Daud yang diberikan Zabur, tapi Zabur itu hanya terangkai dari nasihat-nasihat yang tidak ada ahkam atau tidak ada hukum-hukum ibadah di dalamnya. Sehingga Nabi Daud sendiri acuan hukumnya kepada Taurat. Karena Zabur ini merupakan kitab yang berisikan nasihat-nasihat untuk melembutkan hati. Sehingga
dari jarak Musa alaihissalam ke Nabi Isa alaihissalam itu masih berpegang kepada Taurat. Maka dari itu Allah katakan, kemudian setelah Nabi Musa meninggal kami susul dengan datangnya para rasul yang berpegang kepada Taurat, seperti Nabi Daud alaihissalam, kemudian putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian juga Nabi Daniel, ada juga Nabi Arnia, Nabi Haskia, Nabi Yahya, dan begitu seterusnya. Sehingga nabi-nabi ini masih berpegang kepada Taurat. Baru setelah kemudian Allah katakan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa Quran surat Maryam ayat 30 yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Mukjizat paling besar yang diberikan kepada Nabi Isa adalah kitab Injil. Setelah kemudian Injil datang, orang menyebutnya dengan perjanjian baru, sedangkan Taurat disebut dengan perjanjian lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kami berikan kepada Isa ibn Maryam al-Bayyinah berbagai macam mukjizat. Beberapa mukjizat Nabi Isa telah tertuang di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 49, surat Al-Ma'idah ayat 110, serta surat Maryam ayat 30. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Namun, dalam Al-Quran tidak dijelaskan lebih detail mengenai sosok atau jumlah yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Quran surat Ali Imran ayat 49 yang artinya, serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Disampaikan juga hal serupa pada Quran surat Al-Ma'idah ayat 110. Ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, ada 4 riwayat orang-orang yang pernah dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Tentu ini adalah riwayat-riwayat Israiliyat, tapi kisah ini masyhur. Orang pertama yang dihidupkan Nabi Isa namanya adalah Al-Azir, kawannya Nabi Isa. Ketika Azir ini sakit parah hingga meninggal dunia. Ketika dia meninggal, saudarinya Azir itu ingin memberitahu Nabi Isa bahwa saudaranya telah meninggal. Kemudian perjalanan Isa untuk takziah kepada Azir ini membutuhkan waktu 3 hari perjalanan. Ketika sampai di rumahnya Al-Azir ini sudah dikuburkan, karena sudah 3 hari dari kematinya. Isa pun minta diantarkan ke kuburannya Al-Azir. Diantarlah Nabi Isa dan orang-orang Bani Israel ke kuburannya. Sesampainya di kuburan, kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama Allah yang agung. Tiba-tiba kuburan Azir pun terbelah. Kemudian di sana muncul Azir. Kejadian itu disaksikan di depan mata orang-orang Bani Israel. Kemudian Al-Azir ini pun hidup kembali dan sempat mempunyai anak. Pada suatu ketika, Nabi Isa melewati suatu tempat. Kemudian ada jenazah yang sedang melintas di perjalanan Nabi Isa. Jenazah itu adalah anak satu-satunya dari wanita tua. Wanita tua ini menangis sepanjang mengiringi jenazah anaknya. Dia sangat kehilangan anaknya itu, karena anak itulah yang mengurus dia. Sekarang anaknya meninggal, dia hidup sebatang kara. Nabi Isa alaihissalam melihat kejadian itu, akhirnya kemudian Isa ibn Maryam ini mendoakan anak itu hidup kembali. Dengan seketika anak itu pun hidup kembali dan ibunya sangat senang. Anaknya hidup sampai mempunyai keturunan juga. Kejadian ini juga disaksikan oleh Bani Israel. Kejadian ketiga, Al-Azir, temannya Isa yang tadi dihidupkan kembali, kini dia memiliki anak. Anak dari Azir ini mati, dia sangat sedih. Kemudian Azir ini meminta kepada Isa untuk menghidupkan kembali anaknya. Akhirnya Nabi Isa pun berdoa kepada Allah dan anak Azir dihidupkan kembali. Kejadian ini juga disaksikan oleh Bani Israel. Tetapi
dengan 3 kejadian ini, orang-orang Bani Israel khususnya orang Yahudi beranggapan ini bukan mukjizat, tapi hanya tipuan saja. Mereka menganggap Nabi Isa telah bekerja sama dengan Azir dan wanita tua itu. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam bukti lagi bahwa apakah benar Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati? Mereka minta dihidupkan orang yang sudah mati, tapi bukan orang yang baru saja mati, melainkan orang yang sudah mati ribuan tahun lalu, yakni Sam. Jarak kematian Sam ini sudah beribu tahun dan jasadnya pun sudah tidak ada di tanah. Tetapi itulah ujian orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa. Mereka ingin melemahkan Nabi Isa. Imam Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan, ia berkata, orang-orang Hawariyun, yakni para pengikut Nabi Isa, pernah berkata kepada Isa ibn Maryam, dapatkah engkau membangkitkan satu orang saja yang pernah menyaksikan kejadian bencana banjir agar ia dapat menceritakan kejadian itu langsung kepada kami? Maka Isa pun pergi dengan diikuti oleh pengikutnya, hingga mereka sampai di sebuah gundukan tanah. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengambil satu genggam dari tanah itu dengan tangannya. Lalu ia berkata, hai, apakah kalian tahu apa ini? Mereka menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Isa alaihissalam menjelaskan, ini adalah mata kaki milik Sam ibn Nuh. Lalu tanah tersebut dipukulkan dengan tongkatnya seraya berkata, bangkitlah kamu dengan seizin Allah. Kemudian riwayat lain menyebutkan permintaan mereka datang saat suatu ketika Nabi Isa alaihissalam bercerita tentang bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Menyeletuklah salah satu seorang dari orang Yahudi. Mereka berkata, wahai Isa, kami kurang yakin dengan cerita bahtera Nabi Nuh. Kami percaya kalau yang cerita itu adalah orang yang naik bahteranya Nabi Nuh. Karena engkau yang bicara, kami tidak percaya. Engkau tidak berada di bahteranya Nabi Nuh saat itu. Kemudian Nabi Isa menjawab, jadi apa maunya kalian? Mereka menjawab lagi, hidupkanlah salah satu penumpang yang ada di bahteranya Nabi Nuh. Saat itu mereka meminta kepada beliau untuk membangunkan salah satu saksi terjadinya bencana banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya dibawalah mereka semua ke kuburannya Sam ibn Nuh. Kemudian Isa pun berdoa kepada Allah, salat 2 rakaat dan menyebut 3 kali, berdiri wahai Sam, berdiri wahai Sam. Ketika ketiga kalinya, berdiri wahai Sam, tiba-tiba tanah itu bergetar dan kuburannya terbelah. Kemudian naiklah jasadnya Sam ibn Nuh, putranya Nabi Nuh. Tetapi mereka ingin memastikan bahwa dia Sam. Nabi Isa bertanya, siapakah namamu? Dia menjawab, saya Sam ibn Nuh. Rambutnya Sam saat dibangkitkan sudah putih, sedangkan Sam yang saat itu rambutnya masih hitam. Kemudian Nabi Isa bertanya, apakah seperti ini kamu meninggal dunia? Sam menjawab, tidak, aku meninggal dunia ketika aku masih muda. Namun aku mengira sudah saatnya hari kiamat yang membuatku ketakutan hingga rambutku sampai beruban. Sam mengira dia dibangkitkan pada hari kebangkitan. Saking ketakutannya rambutnya menjadi putih. Padahal saat dibangkitnya atau dihidupkannya kembali itu bukan pada saat hari kebangkitan, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa meminta, ceritakanlah kepada kami tentang kapal Nabi Nuh alaihissalam. Lalu ia menuturkan, kapal itu memiliki panjang 1.200 hasta dan lebar 600 hasta. Kapal itu memiliki 3 lantai. 1 lantai terdapat hewan peliharaan dan binatang liar. 1 lantai lagi terdapat manusia. Dan 1 lantai lainnya terdapat berbagai jenis burung. Setelah Sam ibn Nuh menceritakan semuanya tentang tragedi kapal Nabi Nuh, lalu pengikutnya berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa,
Dapatkah kita mengajak orang ini untuk menginap di rumah kita agar ia dapat beristirahat dan menceritakan semuanya secara lengkap? Kemudian Nabi Isa menjawab, "Bagaimana mungkin kalian dapat membawa seseorang yang sudah dihentikan rezekinya?" Kemudian Nabi Isa memberikan pilihan kepada Sam. "Apakah kau ingin tetap hidup atau mati lagi?" Sam menjawab, "Saya ingin mati lagi, tetapi syaratnya ketika aku mati jangan rasakan sakaratul maut, karena sakitnya sakaratul maut luar biasa." Akhirnya, setelah selesai menceritakan bahtera Nabi Nuh, dia meninggal lagi, masuk lagi ke dalam kuburannya. Jasad itu pun kembali menjadi tanah. Subhanallah, begitu banyak mukjizat yang Allah perlihatkan kepada Bani Israel di depan mata kepala mereka sendiri. Tetapi masih saja Bani Israel mendustakan para nabi dan membunuh para nabi. Dan begitulah kisah Nabi Isa alaihissalam diberikan berbagai mukjizat sebagaimana yang telah tertuang di dalam Al-Quran. Demikian ulasan sedikit tentang bagaimana dahsyatnya sakaratul maut dan kisah Nabi Isa dengan mukjizat dapat menghidupkan orang mati. Semoga Allah Ta'ala menambah keimanan kita dan melindungi kita dari pedihnya sakaratul maut, menjadikan penghabisan umur kita dalam kebaikan, diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.